Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Arum, Ibu dosen kita dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Figuat Nafatur Rahman dari kelompok 10. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Kebijakan Fleksibilitas Kerja di Perusahaan Swasta. Baik. Pertama-tama, pengertian kebijakan fleksibilitas kerja di perusahaan swasta adalah perusahaan swasta memberikan karyawan kontrol atas jadwal dan lokasi kerja, bertujuan meningkatkan keseimbangan kerja, hidup, kepuasan kerja, dan juga produktivitas. Jam kerja fleksibel memungkinkan karyawan untuk menentukan jam kerja mereka sendiri. Sementara, tren ini terus meningkat terutama di kalangan generasi milenial dan juga Gen Z. Beberapa perusahaan menerapkan jam kerja tetap, sementara yang lain memberikan keleluasaan dengan jam kerja fleksibel, bahkan memperbolehkan karyawan bekerja dimanapun, yang biasa disebut work from anywhere. Selanjutnya, ada perbedaan kebijakan fleksibilitas jadwal waktu dan juga lokasi kerja. Yang pertama, kebijakan fleksibilitas jadwal waktu kerja. Fleksibilitas jadwal dan juga waktu kerja memberikan karyawan kontrol atas jadwal mereka, mencangkup opsi seperti jadwal fleksibilitas, kerja per waktu, atau penyesuaian jam kerja mereka, dengan tujuan meningkatkan keseimbangan kerja hidup, produktivitas, dan kepuasan kerja. Lalu ada kebijakan fleksibilitas lokasi kerja. Fleksibilitas lokasi kerja memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi yang berbeda, bisa di luar kantor atau di dalam kantor, biasa di kantor pusat atau kantor pusat perusahaan seperti rumah, kafe, atau dimanapun juga bisa. Ini meningkatkan keseimbangan kerja dan hidup karyawan, memperluas akses ke bakat di luar area geografis tertentu, dan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan retensi tenaga kerja. Biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang work from home atau work from anywhere. Tujuan umum kebijakan fleksibilitas jadwal waktu kerja dan juga lokasi kerja. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Betul, fleksibilitas kerja yang memadai meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja inklusif, inovatif, dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan, menarik karyawan, masa depan, dan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Dengan memberikan fleksibilitas dalam cara dan tempat kerja mereka, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Karena karyawan yang merasa lebih nyaman dan fleksibel cenderung lebih produktif. Ketiga, meningkatkan keseimbangan kerja dan juga hidup. Salah satu tujuan utama kebijakan fleksibilitas kerja adalah memfasilitasi karyawan mencapai keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi, dengan dampak mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini juga bisa berimpact kepada pekerjaan mereka, yang tadi di poin nomor 2, bisa meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada faktor kebijakan fleksibilitas kerja di perusahaan swasta. Yang pertama, kebutuhan karyawan. Tingkat kebutuhan fleksibilitas kerja dapat bervariasi. Beberapa karyawan mungkin membutuhkan fleksibilitas untuk mengurus kehidupan seperti anak atau keluarga. Sementara yang lain mungkin mencari fleksibilitas untuk mengerjakan kegiatan di luar pekerjaan. Yang kedua, ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan fleksibilitas kerja. Perusahaan dengan budaya yang inklusif dan progresif cenderung lebih mungkin untuk mengadopsi dan mendukung fleksibilitas kerja. Poin ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah ini juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja. Beberapa negara mungkin memiliki undang-undang atau peraturan tertentu yang memengaruhi fleksibilitas kerja mereka. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari fleksibilitas kerja di perusahaan swasta. Ini lebih ke soal lokasi karyawan. Kelebihan dari karyawan adalah keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, mengurangi stres terkait kerja.
Yang terakhir, kontrol lebih besar atas waktu dan lingkungan kerja mereka. Kekurangannya, potensi isolasi sosial. Yang kedua, kurangnya struktur dan disiplin. Ketiga, kesulitan dalam komunikasi dan kolaborasi kepada setiap karyawan. Keempat, kurangnya pembatas antara waktu kerja dan juga waktu luang mereka. Ada juga kelebihan dan kekurangan fleksibilitas waktu dan lokasi kerja di perusahaan swasta. Ini bagi perusahaan. Kelebihan yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Yang ketiga, menarik bakat terbaik. Dan keempat, mengurangi biaya operasional mereka. Ada juga kekurangannya pasti. Yang pertama, kesulitan dalam manajemen dan koordinasi karyawan. Kedua, potensi penurunan budaya perusahaan. Dan ketiga, ketidaksetaraan dalam peluang dan juga akses. Keempat, potensi gangguan dalam komunikasi dan kolaborasi. Kesimpulan ini menyimpulkan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja di perusahaan swasta memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan jadwal dan lokasi kerja mereka, seperti bekerja dari rumah atau mengatur jam kerja mereka sendiri yang fleksibel, guna meningkatkan keseimbangan kerja hidup dan kepuasan, dan juga produktivitas serta retensi karyawan. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi perusahaan juga, seperti peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional, meskipun juga memiliki tantangan dalam manajemen dan komunikasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman setelah rekan-rekan. Semoga dari materi yang saya sampaikan juga ada yang bisa saya evaluasi dan kita sama-sama saling belajar. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.